Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Azahra dengan NIM 11024211090. Saya berasal dari Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Alamat saya berada di Jalan Sawahlega nomor 6, Kota Bandung. Adapun planning saya ke depannya, yaitu yang pertama menentukan tujuan apa yang akan saya capai ke depannya. Lalu yang kedua, saya akan menuliskan skala prioritas apa saja yang akan saya capai, serta yang terakhir, saya akan mengalokasikan dana untuk masa depan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum UTS. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengantar pendidikan konservasi. Jadi, pendidikan konservasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk membangun spirit para mahasiswa tentang lingkungan untuk pembangunan yang berwawasan masa kini serta memperhatikan generasi yang akan mendatang. Tujuan dari pendidikan konservasi ini adalah untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat tentang nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang serta generasi yang akan mendatang. Kampus kita, Universitas Negeri Semarang, sebagai universitas konservasi, sudah dipastikan harus mengusung pendidikan konservasi bagi mahasiswanya, baik melalui program studi kependidikan maupun program studi non-kependidikan. Kegiatan ini merupakan pembinaan sekaligus pendidikan nyata. Adapun aspek penting yang harus diperhatikan dan yang akan ditetapkan dalam pembelajaran di dalam kuliah pendidikan konservasi. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, serta yang terakhir ada aspek psikomotorik. Baik, yang selanjutnya materi kedua adalah mengenai 3 pilar konservasi. Baik, yang pertama, spirit konservasi dijabarkan menjadi 8 nilai. Yang pertama, ada nilai inspiratif, yang kedua ada nilai humanis, yang ketiga ada nilai kepedulian, yang keempat ada nilai inovatif, yang kelima ada nilai kreatif, yang keenam ada nilai sportif, yang ketujuh ada nilai kejujuran, serta yang terakhir ada nilai keadilan. Spirit konservasi tersebut ditopang oleh 3 pilar, yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan. Masuk di materi ketiga, yaitu mengenai konservasi nilai dan karakter. Nilai adalah suatu keyakinan yang relatif stabil tentang model-model perilaku spesifik yang diinginkan dan keadaan akhir yang diinginkan oleh lingkungan. Nilai merupakan suatu yang bersifat abstrak, namun dimengerti serta dipahami oleh masyarakat dalam penggunaannya. Nilai merupakan suatu yang dapat menyempurnakan manusia sebagai manusia dengan hakikatnya serta memiliki bobot moral apabila diintegrasikan ke dalam tingkah laku moral tertentu. Nilai tidak dapat dipisahkan dari karakter. Karakter menentukan pikiran dan tindakan seseorang. Karakter yang baik adalah buah dari suatu motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan standar perilaku yang paling tinggi di setiap situasinya. Karakter yang baik harus memiliki 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan moral, yang kedua ada perasaan moral, serta yang terakhir ada perilaku moral. Universitas Negeri Semarang telah merumuskan beberapa nilai karakter konservasi yang meliputi yang pertama ada nilai konservasi, nilai karakter inspiratif, yang kedua humanis, yang ketiga peduli, yang keempat inovatif, yang kelima kreatif, yang keenam sportif, yang ketujuh jujur, serta yang terakhir adil. Baik, saya akan masuk ke materi yang ketiga. Maksudnya materi yang keempat, mengenai konservasi seni dan budaya. Jadi kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan sebagainya.
yang bertujuan untuk membantu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri di dalam lingkungannya. Yang pertama ada konservasi budaya. Yang termasuk dari konservasi budaya ini ada budaya religius, budaya tradisional, bahasa daerah, olahraga tradisional, karawitan, jajanan tradisional, tari dan seni konservasi, serta yang terakhir ada busana tradisional dan peragaan busana. Lalu ada pun konservasi seni, yaitu konservasi seni dan urgensi konservasi seni, dan yang kedua mekanisme dan limitasi konservasi seni yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang. Masuk ke materi selanjutnya mengenai konservasi sumber daya alam dan lingkungannya. Yang pertama, sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada perpetual. Jadi sumber daya ini adalah sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan, meskipun sumber daya tersebut telah dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua ada renewable resources, yaitu sumber daya yang dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka waktu panjang akan pulih kembali karena proses alam. Yang ketiga ada non-renewable resources, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar jutaan tahun lamanya. Dan yang terakhir ada potential resources. Jadi sumber daya ini berasal dari pengetahuan manusia tetapi belum dimanfaatkan. Akan tetapi suatu saat akan menjadi sumber daya alam karena kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Selain ada sumber daya alam, ada juga sumber daya buatan, sumber daya manusia, serta ada konservasi sumber daya non-hayati, dan yang terakhir ada kegiatan UNES, Universitas Negeri Semarang, dan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam tersebut. Adapun dalam pengelolaan lingkungannya, yang pertama arsitektur hijau, yang kedua transportasi hijau, yang ketiga pengelolaan limbah, serta yang terakhir energi bersih. Masuk ke materi selanjutnya mengenai pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak, siswa, mahasiswa, dan generasi muda lainnya guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif lainnya. Nilai anti korupsi yang ditanamkan tersebut yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, dan lain sebagainya. Nilai anti korupsi tersebut secara formal ditanamkan di sekolah serta di perguruan tinggi melalui kurikulum yang dikembangkan oleh tempat lembaga tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, misal dalam silabi satuan acara pembelajaran dan kontrak pembelajaran, ataupun diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah tersendiri. Dan masuk ke materi yang terakhir, yaitu pendidikan kebencanaan. Jadi pendidikan kebencanaan ini menuju masyarakat agar membuat masyarakat menjadi sadar. Pendidikan kebencanaan ini adalah metode atau pendekatan dengan pemahaman konsep-konsep yang berkaitan dengan kebencanaan dalam rangka mengembangkan pengertian dan kesadaran yang diperlukan untuk mengambil sikap dalam melakukan adaptasi kehidupan di daerah rawan bencana. Artinya, dari pendidikan kebencanaan yakni sebagai upaya sadar untuk menciptakan suatu masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengatasi permasalahan kebencanaan, serta menghindari permasalahan kebencanaan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Baik, sekian beberapa materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya yang dapat saya sampaikan ulang di dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.